Ya, shalom, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya dengan Pastor Johannes Asudungan Tamba dalam renungan firman di pagi hari. Hari ini kita akan berbicara tentang sauh yang kuat dari Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, demikian isinya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ia puji Tuhan. Dikatakan bahwa sebuah pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang kokoh dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya. Pertama kita bahas, dikatakan pengharapan adalah sebuah sauh yang kuat. Kita sebagai orang percaya telah menerima sebuah pengharapan yang dimana bahwa orang-orang percaya telah menerima janji sebagai pewaris kerajaan Allah. Ketika Tuhan datang kelak menyatakan kemuliaannya, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi harus tetap memiliki pengharapan yang kuat. Diibaratkan seperti pengharapan itu sauh yang kuat. Apa sih itu sauh? Sauh itu bukan makanan sauh ya, beda sauh. Tapi sauh itu adalah kalau di kapal kita akan melihat yang namanya jangkar. Sauh itu adalah jangkar. Jadi pada zaman dulu, mungkin zaman sekarang masih ada, di mana kapal ketika mau melabuhkan atau mau menghentikan, mereka akan melepaskan jangkarnya sampai ke dasar tepi laut atau mungkin sudah sampai kepada tepi sungainya. Dia melepaskan jangkar ini, lalu ketika sambil kapal itu masih berjalan, jangkar ini akan tertarik dan sampai kena kepada batu karang yang kuat. Jadi sehingga ketika batu karang yang kuat ini dicantoli oleh sauh ini, maka sauh akhirnya melekat kepada batu karang sehingga bisa memberhentikan atau menahan kapal ini tidak dibawa arus lagi. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki pengharapan yang mencantolkan hati kita, yang mencantolkan hidup kita, atau yang melekatkan hati kita, melekatkan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai batu karang yang teguh. Jadi pengharapan kita itu hanya kepada Yesus Kristus yang bisa menghentikan badai kehidupan kita, yang bisa menghentikan arus-arus kehidupan yang membawa kita kepada jalan yang salah. Dan pengharapan dalam Yesus itulah yang membuat kita ada satu penghiburan dan sukacita di dalam penderitaan kita di bumi ini, mengiringi Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding ketika Tuhan kelak menyatakan kemuliaannya. Dia akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal, di mana kita di sana akan bersukacita bersama-sama, menyembah memuji Tuhan. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit-penyakit. Kita hidup kekal dalam tubuh kemuliaan. Karena dikatakan bahwa Yesus telah menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Arti imam besar, kalau pada zaman dahulu untuk melakukan pengampunan dosa atau penebusan dosa, penebusan bangsa Israel, harus ada sebagai perantara yang menjadi pendamai antara umat bangsa Israel dengan Allah. Sekarang Yesus menjadi pendamai bagi kita. Dia telah mendamaikan, artinya telah merobekkan tirai penghalang antara kita dengan Allah. Yang selama ini kita tidak bisa berseru langsung ya Aba dan Bapa, tapi melalui Yesus Kristus penghalang itu, pemisah itu telah disingkirkan sehingga kita sekarang bisa langsung
bertemu dengan Allah, berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Maka itu tetap miliki pengharapan. Karena pengharapan itu sangat penting dalam hidup kita. Pengharapan itu bisa timbul oleh karena kita memiliki iman yang kokoh. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi pengharapan ini dasarnya itu harus memiliki iman. Karena kalau tidak memiliki iman, bagaimana dia memiliki pengharapan? Dan orang yang tidak memiliki pengharapan itu seperti kapal di atas tanah atau pasir, tidak bisa berjalan kemana-mana. Hidup kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Sepertinya sudah tidak ada jalan. Maka kita harus selalu memiliki iman di dalam pengharapan Yesus Kristus. Karena definisi iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kelihatan. Mari miliki iman yang kuat, yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Niscaya maka kita akan melihat hidup kita kelak. Jaminannya adalah kerajaan surga. Ya, renungan firman pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus.